Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita siapin dulu lah ya. Ketua kelasnya silakan, kakak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai Ibu. Sorry ya, suara ibu sengau. Oke. Apa kabarnya semua? Baik Bu. Yang benar baik. Sehat nggak nih? Sehat Bu. Gimana keadaan hari ini? Mood hari ini? Gak ada yang patah hati. Yang bener, yang depan patah hati gak nih? Enggak, yakin. Oke, kalau ada yang patah hati, lepaskan dulu. Fokuslah kepada ibu, karena ibu yang di sini. Oke, fokus ke ibu ya. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran, periksa dulu adakah sampah di meja kalian, di bawah kolong meja kalian, di samping, kanan, kiri. Kalau nggak ada, ya berarti oke lah kalian ya. Kalau ada, silakan buang dulu ke tong sampah. Ya, belajar yang enak itu, belajar yang seru itu ketika kalian belajar dalam keadaan kelas yang bersih, rapi, nyaman. Oke? Kita absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Berapa orang? 2 orang. Najwa, Kayla. Oke. Pada hari ini ibu akan membahas mengenai kemampuan menulis teks puisi. Minggu lalu kita kan sudah belajar apa? Mengenai teks puisi bukan? Ya. Jadi ibu sekarang minggu ini, hari ini akan membahas mengenai cara menulis puisi yang baik dan benar. Ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, serta pandangan serta arahan yang berdasarkan fakta, pengalaman serta imajinasi dalam bentuk teks puisi secara logis, kritis, kreatif, dan juga benar. Kalau materi, ibu akan membahas 4. Yang pertama itu ada jenis-jenis puisi. Kalian tahu jenis puisi? Oh iya, lupa ibu. Kalian masih ingat puisi itu apa? Masih ada yang tahu puisi apa? Silakan angkat tangan jika tahu. Boleh, silakan. Ayo, angkat tangannya jika tahu, silakan. Apapun yang dijawab, ibu akan benarkan karena ibu butuh keberanian kalian, bukan kebenaran dari kalian. Silakan. Gak apa-apa, oke. Kakak apa? Oke, tepuk tangan untuk Kakak Melena ya. Jadi puisi itu sebuah karya sastra yang diciptakan berdasarkan imajinasi dan rasa kita. Jadi kalau kita biasanya kalau sedih, pasti kita akan menciptakan puisi pun juga sedih. Nah, ada yang sudah pernah menciptakan puisi? Kakak biasanya ciptain puisi apa? Mengenai apa biasanya? Tentang peduli lingkungan. Oke. Yang lain? Ada yang pernah menciptakan puisi? Tidak? Oke, nanti kita belajar ya bagaimana cara menciptakan puisi yang baik dan benar. Oke? Oke, kita sekarang masuk ke materi, oke? Nah, kalau puisi itu kan ada 2 jenis. Adakah yang tahu jenis-jenis puisi apa aja yang kemarin minggu lalu kita bahas? Coba silakan angkat tangannya. Ada yang tahu? Silakan. Tidak apa-apa, angkat aja tangannya. Ada yang tahu? Ya, silakan Kakak Rusmini. Nah,
Betul sekali. Jadi puisi itu ada dua ya, ingat ya. Puisi ada dua, diafan dan prismatis. Nah, kalau diafan adalah puisi, kan panjang tuh artinya. Diafan adalah berarti jernih atau bening, kemudian jadi puisi ini diafan berarti puisi yang isinya mudah dipahami. Nah, kalian ambil aja, kalau ingat aja intinya. Kalau puisi diafan adalah puisi yang kata-kata yang digunakan itu jelas, jernih, kemudian mudah dipahami dan kata-katanya sederhana. Nah, titiknya itu adalah kata-katanya sederhana. Kemudian kalau prismatis itu puisi yang maknanya cukup sulit dipahami. Ingat saja, puisi itu maknanya cukup sulit dipahami. Dan biasanya kalau prismatis ini banyak menggunakan majas. Ini ada contoh puisi diafan serta puisi prismatis. Boleh dibaca salah satu? Silakan kakak. Hujan yang bersuara. Hujan turun pelan-pelan, membasahi jalan yang kita lewati. Suara rintik itu bagai bisikan, cerita kita terukir di sana. Oke, nah itu contoh dari puisi diafan. Kemudian ada ciri kebahasaan. Nah, ketika kita ingin menulis puisi, kita harus tahu ciri kebahasaan apa yang digunakan dalam puisi itu. Nah, kalau puisi itu bersifat padat bahasanya. Kemudian yang kedua ada pilihan kata yang dipilih itu diksinya atau memiliki efek rima atau persamaan atau pengulangan bunyi. Nah, unsur puisi. Ada yang tahu unsur puisi ada berapa? Berapa? Ada 4. Apa saja yang kemarin kita pelajari unsur puisinya? Silakan, siapa yang mau jawab? Kakak. Apa? Baik, prima, irama. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kakaknya. Jadi, kakak tahu artinya enggak? Oke. Masih ingat, rima itu adalah pengulangan bunyi yang sama. Langkah-langkah menulis teks puisi. Nah, di sini ada 8. Ada 8. Sebelum kita menulis teks puisi, kita itu harus tahu temanya apa. Jadi kalau kalian mengangkat tema hujan, jadi kalian selaraskan antara judul itu dengan tema. Coba ibu tanya, tadi ada berapa jenis puisi? Jenis 2. Struktur puisi ada berapa? Apa aja? Iya, pintar. Ketika kalian menulis puisi, ibu mau kalian membagi menjadi kelompok kecil, yaitu terdiri dari 2 dan 3 orang. Nah, ini kan ada beberapa baris nih. Yang ini 3, bertiga memang gak apa-apa. Ini bertiga. Ini yang berlima boleh 2, boleh 3. Yang belakang berempat, 2-2 berarti ya. Kita bakal pilih. Nah, skemanya tuh seperti ini. Kalian menulis puisi, temanya ibu yang tentuin. Nah, jadi kalian pilih nih. Ini kan ada nomor 1 sampai 10, ya kan? Nanti kalian pilih, misalkan 1 dapat apa gitu ya. Nanti kalian bikin di sini puisinya, di LKPD ini. Nah, ini ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini isinya yaitu ada keselarasan isi dengan tema. Nah, jadi tema ini kan sudah ditentukan. Jadi kalau kalian buat puisi, misalkan temanya adalah ibu. Nah, kalian buat puisi isinya ayah. Nah, nggak nyambung kan? Nah, itu penilaiannya bakal berkurang. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya untuk kalian. Jadi kita pilih kotak dan nilainya, angkanya ya. Mulai dari sini ya. Kakak mau pilih nomor berapa? 9. Nah, 9. Buatlah sebuah puisi dengan tema berdasarkan gambar tersebut. Nah, itu gambar apa? Ya, pinter. Jadi buat puisi atau buat judul ya sesuai sama ini ya temanya. Kalau temanya pantai, buatlah judulnya sesuai ya. Silahkan kerjakan. Ibu kasih kalian waktu 20 menit. Setelah kalian mengerjakan, ibu meminta 2 kelompok untuk maju mempresentasikan
hasil dari teks puisi yang kalian buat. Paham? Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah semua? Oke. Jadi ibu mau 2 kelompok maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul puisinya Keindahan Pantai. Matahari bersinar kemilau, angin bertiup lembut, pasir putih tertimpa matahari, rumput menari berdamai. Oke, ini udah mau akhir-akhir penghujung pembelajaran, jadi ibu mau kalian merefleksi diri. Oke, bagaimana dengan pembelajaran hari ini menurut kalian? Ekspresikan dengan emot. Yang pertama itu masih bingung, yang kedua itu so happy, menyenangkan. Yang ketiga ngantuk, yang keempat, aduh males banget belajar. Jadi yang mana? Simpulin aja kayak ketika kita ingin membuat puisi, langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus tahu apa itu jenis puisi yang akan kita buat. Kemudian kita juga harus tahu strukturnya dan kita harus tahu langkah-langkahnya. Nah, itu dapat menciptakan sebuah puisi yang baik dan benar. Pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang harus diperbaiki? Tidak, berarti sudah oke semua? Aman? Ibu punya motivasi buat kalian semua. Ada yang mau baca? Ibu yang baca atau kalian? Ibu yang baca. Hiduplah dengan berlandaskan pendidikan, karena dengan pendidikan Anda akan lebih dihargai. Jadi kejarlah pendidikan setinggi mungkin, hingga orang lain pun tak dapat menjatuhkanmu dari segi apapun itu. Ini kan sudah masuk ke menulis teks puisi kan? Sudah habis. Jadi ibu nanti ibu periksa kalau masih ada yang menulis puisinya masih yang salah-salah, kemudian masih ada perbaikan, ternyata masih banyak perbaikan. Kita mengulang lagi pembelajaran ini. Nah nanti kalau ternyata sudah selesai, sudah oke semua, nanti kita lanjut ke materi teks puisi. Nah untuk kalian bekal untuk belajar nanti, kalian cari apa itu puisi, contoh-contoh puisi, dan struktur puisi. Nah itu dulu ya, oke? Nah, sebelum kita tutup, ibu mau kalian ice breaking kali ya. Seharusnya di awal, cuman ibu lupa. Kita ice breaking di akhir aja, nggak apa-apa lah ya. Kan masih pagi kan, masih semangat. Nah akhir-akhir ini udah mau masuk siang kan. Jadi ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri semua. Berdiri. Ice breakingnya tuh mengenai kalau kau suka hati tepuk tangan, tau kan? Kalau kau suka hati tepuk tangan dan tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak bumi, tak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Ya itu yang ketiga. Oke? Kita mulai nyanyi bersama ya. Semangat. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, terima kasih sudah mau menerima ibu menjadi guru kalian. Sudah antusias juga. Jangan bosan-bosan dengan ibu, karena kita masih bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ibu, baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih.